Oke, kelihatannya kali ini aku bakal coba sesuatu yang beda. Aku tadi baru belajar soal gerak lurus berubah beraturan, di mana percepatannya itu konstan, nggak berubah, punya satu nilai tertentu. Nah, biasanya kita tuh bakal nemu beberapa rumus yang bakal selalu kita pakai di persamaan di permasalahan ini kan. Misalkan kita punya ini, kita pakai D deh, perpindahan. D itu perpindahan displacement ya. Perpindahan sama dengan V0T, dengan V0 itu kecepatan awal dan T itu waktu, min setengah AT kuadrat. A itu percepatan. Terus kita juga bakal nemu ada V kuadrat dengan V ini kecepatan akhir. Terus V0 ini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kecepatan awal ditambah 2A. Lagi-lagi A itu percepatan, 2AD ya. Terus mungkin kalian pernah lihat ini, D sama dengan setengah dari V ditambah V0 kali T. Terus selanjutnya kalian juga mungkin pernah dengar D sama dengan VT min setengah AT kuadrat. Nah, pertanyaannya, kita pengen tahu gitu, ini rumus-rumus ini dari mana. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita bakal coba bongkar si persamaan-persamaan ini dengan cara pakai beberapa persamaan. Tiga persamaan aja udah cukup buat bisa jawab semuanya. Ya. Yang pertama itu kita bakal pakai persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. Make sense kan? Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Udah paham ya gimana rumus ini logikanya kayak gimana? Kecepatan akhir kita itu tuh bakal kita bisa ketahui dari kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu percepatan itu berlaku. Oke, make sense ya? Terus sesudah itu kita bakal pakai rumus kecepatan rata-rata atau average velocity ya. Yang namanya average velocity itu kita pakai perpindahan dibagi waktu, ya kan? Perpindahan dibagi waktu atau D per T. Ya, D itu displacement perpindahan. Terus satu lagi, kita juga bakal pakai rumus kecepatan rata-rata lagi. Cuman bedanya di sini kecepatan rata-rata itu rumusnya setengah dikali V0 ditambah V. Kok gini rumusnya? Ya, ini rata-rata, ya kan? Rata-rata itu jumlah dari semua data yang kita hitung dibagi ada berapa data itu. Ya, gitulah pokoknya. Lagian, maksudnya average di sini tuh kayak tengah-tengah dari suatu data gitu loh. Kayak bukan tengah-tengah, ada yang itu median. Ya intinya rata-rata lah. Kalian paham mungkin itu rata-rata kayak gimana. Pokoknya gitu. Yaudah, nah pakai tiga persamaan ini kita bakal bisa bikin suatu rumus yang ini semua bisa kita coba pakai rumus 3 ini. Yaudah, kita coba ya. Pertama kita coba dulu yang ini deh. Yang D sama dengan V0T min setengah. Oh sorry, plus ini mah. Plus ya. Ini plus setengah T kuadrat. Nah, kalau itu kelihatannya kita perlu pakai persamaan 1 dan persamaan 3 deh ya. Oke. Ini yang pertama ya. Kita harus temuin gimana caranya buat dapetin D sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, pertama kita pakai persamaan ketiga deh. Kita tulisin dulu persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu V average sama dengan setengah V0 ditambah V. Ya kan? Nah, V yang ini kita bisa ubah bentuknya. Jadi V yang persamaan 1. Kita substitusikan persamaan 1 ke V ya. Setengah V0 ditambah V. V-nya itu V0 ditambah AT. Oke. Sekarang kita dapat setengah dikali V0 ditambah V0 berarti 2 V0 ya kan? 2 V0 ditambah AT. Oke, kalau kita hitung, kita bakal dapat hasil V0 ditambah setengah AT. Jadi V average
itu V0 ditambah setengah T. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita bakal pakai rumus yang kedua. Tinggal kita substitusiin V average yang ini ke V average di persamaan kedua. Sesudah disubstitusi bakal jadi V0 ditambah setengah AT sama dengan D per T, ya kan? Oke, kalau kita lanjutin, T-nya kita pindahin ke ruas kiri. D sama dengan V0 ditambah setengah AT dikali T, ya kan? Oh, udah gini, ya udah jadi persamaan kita. Jadinya V0 T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan D. Oke, jadi buat yang pertama kita udah nemu. Yep, udah ya. Terus selanjutnya kita bakal coba bikin yang kedua ini. Gimana caranya? Oke, sejak kita udah dapat rumus yang ini, rumus yang pertama, kita bisa pakai rumus pertama ini buat bikin rumus-rumus yang lain. Oke, kita bakal coba itu sekarang ya. Ini udah kita temuin. Mungkin kita bisa pindahin, copy rumus yang ini ke, nah gitu. Kita bisa copy rumus ini, Ctrl, nah gitu. Kita bisa copy rumus yang ini. Bedanya, gak ada waktu, gak ada T. Kalian perhatiin ya, di rumus kedua ini kita pengen rumus kedua ya. Ada waktu nggak? Ya enggak kan? Nah, kalau nggak ada waktu berarti kita entah gimana harus ngilangin waktunya. Gimana caranya? Perhatiin persamaan ke 1. Kita bisa dapat nilai T dari situ. Gimana? Ya gini. V sama dengan V0 ditambah AT. Buat nyari T, ya gampang aja. Tinggal V0 pindahin ke sini, berarti V min V0 bagi A, ya kan? Berarti kita udah dapat nih. T-nya tuh V min V0 per A. Udah gitu, tinggal substitusiin ke rumus yang ini. Ya. Oke, langsung aja. V0, V min V0 per A dikali. Ya nggak sih? Iya benar. Ditambah setengah A. V min V0 per A. Kuadratnya jangan lupa sama dengan D. D-nya kita pindahin ke ruas kiri aja ya. D sama dengan, kita kaliin semua. V0 dikali V berarti V0 V. Terus dikurangi V0 kuadrat per A ditambah A dikali V min V0 kuadrat per 2A, ya kan? Setengah dikali A kuadrat ya, jangan lupa itu kuadratnya. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ya pasti. A ini bisa kita coret dengan A yang bawah. Jadi hasilnya tuh V min V0 kuadrat per 2A. Oke, kita lanjut, kita samain penyebutnya aja langsung ya. Nih, 2A. Nah, gitu biar agak enak. 2A. 2A dibagi A, 2. Berarti masing-masing kita kaliin 2 ya. Berarti 2 V0 V min 2 V0 kuadrat. Tambah, ini nggak usah dikaliin 2, tapi kita pisahin dia. Kita uraikan istilahnya. Kalau sudah diuraikan, bakal jadi V kuadrat min 2 V0 V, ya kan? Ditambah V0 kuadrat. Nah, gitu. Oke, kelihatannya kita bisa langsung operasiin. 2 V0 V min 2 V0 V kita bisa hasilnya 0 kan? 2 kurang 2 0. Gak usah kita tulis. Terus V kuadrat kita tulis. V kuadrat. Terus min 2 V0 kuadrat. Ditambah V0 kuadrat itu min V0 kuadrat, ya kan? Nah gitu. Nah, udah mulai mirip kan? Kalau udah kayak gini, ya tinggal rapihin aja. 2AD sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat. Udah dapet ini, terus V kuadrat min, V0-nya kita pindahin ke kiri, berarti V0 kuadrat ditambah 2AD, ya kan? Hasilnya V kuadrat. Nah, udah ketemu kan sama rumus yang tadi, kita dapat V0 kuadrat ditambah 2AD. Dengan cara mensubstitusikan nilai T ke persamaan yang pertama tadi, yang tadi udah kita buktiin, ya.
terbukti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AD. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali perpindahan. Oke, yang kedua beres. Sekarang yang ketiga. D sama dengan setengah dikali V ditambah V0 dikali T. Perhatiin apa yang hilang? Apa unsur yang hilang yang nggak ada di sini? A ya kan? Di mana kalian lihat A? Nggak ada kan? Hilang nggak tahu kemana. Nah, kalau misalkan A-nya hilang, berarti kita harus pakai suatu persamaan yang bisa yang bisa mewakili nilai A itu. Caranya dari mana? Ya kita ambil dari persamaan yang awal lagi, yang ini. Kita pakai itu aja terus sampai nanti. Cuman bedanya sekarang kita nyari A. Atau mungkin kita boleh pakai rumus yang ini nih. Tinggal dipindahin aja ya kan, gampang. A sama dengan V min V0 per T. Ya udah beres ini. Oke, langsung kita masukin. Lagi-lagi kita bakal pakai si rumus awal yang kita temuin di sini. Nah, kita pilih ke situ. Oke, mungkin kita perlu batasin ya biar jelas kita lagi nyari yang mana. Ini iya. Nah, gitu. Terus ini yang pertama tadi udah. Whoops. Nah, gitu. Oke, berarti sekarang kita bakal mulai nyari persamaan yang ketiga ini. Kita bakal coba buktiin ya. Oke, sekarang kita mau ngilangin A ya. Ya udah tinggal substitusiin A di sini ke sini. Hasilnya V0T tetap ditambah setengah A. Nah, A ini kita substitusiin V min V0 per T dikali T kuadrat sama dengan T. Oke, D-nya kita pindahin ke kita lagi biar enak. D sama dengan V0T ditambah, tentu ini masih V min V0 ya kan? V min V0 per 2T dikali T kuadrat. Ada yang bisa coret? Bisa. Ini T-nya bisa kita coret. Oke. Ya. D sama dengan V0T ditambah. Nah, ini T-nya masih ada satu kan? Berarti kita bisa kali ini nih. VT min V0T per 2. V0T bisa dikurangi. Jangan lupa samain dulu penyebutnya. Per 2. Ya kan? Berarti 2 V0T ditambah VT min V0T. Oke, langsung aja. 2 V0T kurang V0T berarti V0T ya kan? Ditambah VT per 2 sama dengan D. Udah jadi dong. Ya udah jadi ini sebenarnya. D berarti sama dengan setengah ya kan? Ini per 2 ini bisa jadi setengah. Terus T-nya kita keluarin, jadi di dalam cuman V0 sama V doang. Ya, T-nya kita keluarin. Udah beres, kita ketemu persamaan ketiga. Gitu ya. Ini persamaan ketiga. Nah, gitu. Oke, kelihatannya persamaan ketiga udah beres, bener kan? Setengah V ditambah V0 dikali T. Benar, udah. Oke, persamaan ketiga udah beres. Nah, gitu. Sekarang persamaan keempat. D sama dengan VT min setengah AT kuadrat. Yang hilang apa? Yang hilang yang nggak ada di sini. V0-nya hilang kan? Nggak ada V0 di sini. Berarti lagi-lagi kita harus substitusikan nilai sesuatu ke V0 buat ngeganti V0 itu. Lagi-lagi kita bisa pakai yang ini. Yang ini nih. Yang V ditambah V0 tambah V sama dengan V0 ditambah AT ini. Kita pindahin ke sini. Modifikasi biar kita bisa dapat nilai V0. Ya gampang kan, V min AT sama dengan V0. Ya udah gitu doang. Berarti kita bakal pakai nih. Oke, kita pindahin di tempat yang lebih enak. Nah, gitu. Terus kita bakal buktiin D sama dengan VT min setengah AT kuadrat. Yang lagi-lagi kita bakal pakai rumus awal yang kita temuin tadi di sini. Banyak lagi-laginya ya, iya. Sebenarnya fisika tuh banyak yang diulang sih. Kita selalu pakai nyari pola yang bisa kita pakai dalam nyari banyak hal. Jadi sebenarnya
yang perlu dihafal tuh emang cuma dikit, sisanya ngulik sendiri. Paling nggak itulah yang ku rasain selama belajar fisika itu. Oke. Kalau misalkan kita udah tahu nilai V0, kita tinggal substitusi V0 ke persamaan awal tadi. Ya. V0. Oke. V0-nya kita ganti sama V min AT ditambah setengah AT kuadrat sama dengan D. Paling salah nggak? Nggak ya, udah oke benar. V min AT ditambah setengah AT kuadrat sama dengan D. Aku kelewatan sesuatu. T-nya. Ya, ini masih dikali T. Ini mesti harus dikali T. Ya, V0T. V0-nya tuh kita tahu V min AT terus dikali T. Aku lupa tadi, sorry. Oke, sesudah dikaliin bakal jadi V ya, T min AT kuadrat ditambah setengah AT kuadrat sama dengan D. AT kuadrat bisa kalian jumlahin kan? Min AT kuadrat ditambah setengah AT kuadrat. Min 1 ditambah setengah berapa, Cuk? Berarti VT min setengah AT kuadrat, ya kan? Min 1 ditambah setengah itu min setengah. Ya. Ya udah beres. udah beres belum sih, benar? Benar nggak sih? Iya, udah benar. Oke, jadi terbukti ya. Buat persamaan ketiga itu hasilnya displacement perpindahan itu VT min setengah AT kuadrat. Cuman sebagai catatan ya, ini bukan buat kalian hafalin. Sebenarnya kalau ngobrol soal aku juga sendiri, aku pasti kalau ngerjain bakal lupa sama rumus-rumus ini. Atau gimana ya? Emang nggak terlalu berguna juga sih kalau misalkan kalian dihafalin. Yang kayak gini tuh enaknya ya, kalaupun lupa, intinya tuh, kalaupun lupa, asal paham kalian bisa bikin rumus sendiri menurut data yang ada. Jadi the whole point itu di sini kita bukan ngafalin bentuk akhir yang kita dapat tadi, cuman nunjukin bahwa sebenarnya cuman sedikit data itu kita bisa modifikasi jadi banyak rumus yang memenuhi semua kebutuhan. Ya. Kayak tadi. Di rumus pertama itu kita nggak ada, di rumus pertama itu kita nggak ada apa itu, nggak ada jarak ya kan, ada gitu, ada jarak, bukan rumus kedua deh. Rumus kedua itu kita nggak ada waktu kan, nggak ada waktu, kita masih bisa kok cari jarak, terus cari kecepatan akhir, kecepatan awal kita bisa cari. Terus yang rumus ketiga kita nggak ada apa tadi, percepatan ya. Tanpa percepatan kita masih bisa nyari perpindahan itu. Terus buat persamaan keempat kita tanpa kecepatan awal pun kita masih bisa nyari. Ya. Dan itu semua datang dari satu persamaan awal, yang persamaan satu itu. Dan itu pun sebenarnya cuma persamaan 1, 2, dan 3 yang awal tadi, yang basic banget, yang paling gampang kalian ingat, dengan beberapa modifikasi. Jadi keren loh sebenarnya ini, dari istilahnya persamaan yang simpel kayak gini bisa digabung, bisa di mix and match jadi beberapa rumus yang bakal berguna di banyak keadaan, bukan terbatas di soal yang cuman nyari kecepatan rata-rata terus nyari kecepatan saat atau gimana gitu. Enggak. Gara-gara kita udah gabungin beberapa rumus yang simpel, kita akhirnya bisa tahu rumus yang lebih advanced dan yang lebih berguna lah istilahnya. Dan emang harusnya kayak gitu. Menurutku tuh fisika tuh dikit materinya. Cuman tingkat kreativitas yang bisa kita masukin ke dalam rumus-rumus yang sederhana itulah yang bisa bikin kita lebih paham akan semua kerumitan rumus yang kita pelajari. Jadi usahain carilah pola. Kalau buatku ya, kalau buatku itu aku selalu mencari pola antara satu rumus dan rumus yang lain. Soalnya pastilah entah gimana semuanya pasti berkesinambungan gitu. Jadi kalian nggak menghafal satu rumus terpisah satu-satu, tapi lebih ke satu keutuhan yang bisa kalian modifikasi
sesuai kebutuhan. Ya, jadinya curhat. Ya udah pokoknya gitu ya. Kita udah berhasil ngebuktiin semua rumus ini dengan cuma memakai beberapa rumus dasar, dan mudah-mudahan itu bisa bantu pemahaman kita sama rumus-rumus yang biasa kita pakai. Ya, mudah-mudahan bantu, dan kelihatannya segitu aja. Oke.